Shalom kepada semua sidang Jemaat Allah Mangga 2 Jemaat 4 ini yang sudah hadir pada pagi ini. Kita mengucap syukur karena Allah begitu baik bagi kita. Mari kita akan bangkit berdiri semua, kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri Engkau pada pagi ini untuk berterima kasih Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kami boleh hadir di tempat ini untuk mengikuti ibadah pada pagi ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Kuasa-Mu tetap ada bersama dengan kami. Mari Tuhan Engkau mau tolong pimpin acara ibadah kami pada pagi ini. Mulai dari awal sampai pada akhir. Engkau akan tolong semuanya Tuhan. Sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kau mau tolong Tuhan bagi mereka yang dalam perjalanan. Kau pimpin mereka, bungkus mereka dalam kuasa darah-Mu sehingga mereka boleh tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya Tuhan Engkau juga akan menolong bagi mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan. Dan keadaan lemah Tuhan Engkau mau tolong Tuhan. Supaya mereka boleh dipulihkan. Engkau mau lawat mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Dan biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Kita akan menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan ditinggi. Pada saat Tuhan Yesus ditinggikan, maka urapan Tuhan turun di tempat ini. Dan penyertaan Tuhan, kuasanya melawat setiap kita. Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang terikat Tuhan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dekat padamu, itu rinduku. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat kepadamu. Karena Engkaulah Alfa dan Omega. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari yang percaya kita katakan haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari semuanya angkat tanganmu, katakan memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami percaya Tuhan dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Yesus, setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kali
kasih yang abadi dan kini Tuhan. Mari semuanya, semua yang percaya katakan memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, hadir-Mu di dalam hidupku. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, kami mengikuti setiap kebaikan-Mu, kebenaran-Mu kepada kami Tuhan. Yesus, ini setiap kami Tuhan dalam hidupku. Yesus, 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 sembah. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu, semuanya semua di dalam hidup. Mari buka hatimu, menyembah Dia, haleluya, haleluya. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Sekali lagi, mari angkat tanganmu, angkat tanganmu pada Tuhan, memandang wajah-Mu. God, you are the omnipresent of God. Jesus, haleluya. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Sekali lagi mengejar hadir-Mu, oh Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yesus, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Kita berikan saya kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. Kita siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Yeay. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Oh.
semuanya. Na 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 na. Siap-siap ya. One, two, three. Oh, haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Semuanya. Yesus keren abis. Di mana? Di atas gunung dan di dalam sabut. Yo, angkat tanganmu. Yo. Kami bersyukur Tuhan. Katakan kakiku melompat bagimu. Sebab apa? Semuanya angkat tanganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Mana? Yo, for Jesus. Hallelujah. Siap ya. 1, 2, 3. Yo. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Katakan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung, di dalam sabut. Angkat tanganmu. Tanganku angkat padamu. Mensyukuri. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat yang Tuhan beri. Here we go. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab dia baik. Yo. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Siap-siap bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan Jesus. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan yo. Jesus baik, Yesus keren abis. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab God is so good. Jesus. Amin. Ya. Berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Saya rindu sekali lagi untuk beri tepuk tangan buat sekali lagi buat Tuhan. Tiba saatnya. Kita mau lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Kita minta tepuk tangan yang satu suara buat Tuhan. Mari semua sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, gadis dan suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk
berkata, kami naikkan pada Anak Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamat dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, selamat dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Mari katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji Dia. Puji Dia jubah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan
pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Bapak Ibu saja nyanyikan lagu ini. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan masuk dalam hadiratnya. Kita akan menghampiri Dia lebih lagi. Masuk dalam hadiratnya dengan pujian penyembahan kita. Siapkan hatimu Bapak Ibu. Haleluya. ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harumkan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Musik tetap menyanyikan lagu ini. Musik tetap menyanyikan lagu ini. Kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Ini kerinduan kami Tuhan. Hadirat-Mu tempat yang menyenangkan bagi jiwa kami. Siapa kami ini Tuhan? Kalau Engkau mengindahkan kami, memperhatikan kami. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata. Kami perlu Tuhan dalam keluarga kami. Kami perlu anugerah-Mu dalam keluarga kami. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan dalam pekerjaan kami. Bahkan untuk bernafas pun kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kalau Bapak Ibu datang pada pagi hari ini dalam keadaan baik-baik saja, naikkan syukur-Mu kepada Dia. Ucapkan terima kasih kepada Dia. Sebab untuk bernafas saja kita perlu anugerah dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang pagi ini dengan masalah persoalan yang belum selesai, naikkan korban syukur-Mu kepada Dia. Kita percaya semua doa-doa yang kita naikkan kepada Dia tidak ada satupun yang terlewatkan. Firman Tuhan katakan Allah itu mengamati setiap kita dari surga. Allah itu memperhatikan kita Bapak Ibu. Dia memperhatikan kita. Dia memperhatikan kita.
Tidak satu pun yang kita alami hari-hari ini Dia tidak tahu. Semuanya Dia tahu. Naikkan syukurmu kepada Dia. Hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Rohnya ada di tengah-tengah kita. Hadirat-Mu kesukaan bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu menenangkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sangat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
pujian penyembahan kami naikkan. Yang terbaik bagi Engkau. Semua yang terbaik bagi Engkau, Yesus. Kami sadar sepenuhnya kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hidup ini semua tentang Engkau Tuhan, bukan tentang kami. Hidup ini semuanya tentang Engkau Tuhan. Semuanya tentang Engkau. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau mau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kami yang datang pada pagi ini. Jika sakit Tuhan sudah sembuhkan. Jika datang pagi ini dengan banyak masalah persoalan, kami percaya Allah sudah bukakan banyak pintu dan jalan bagi kami. Kalau Bapak Ibu datang pada pagi hari ini, belum dapat jawaban daripada Tuhan, percayalah, bangkitkan imanmu. Di balik segala masalah persoalan kita alami, Allah melakukan banyak perkara besar yang kita tidak mengerti. Seperti firman Allah katakan, sejauh langit dari bumi. Begitu juga jauhnya pikiran kita dengan pikiran Allah. Kita tidak bisa mengerti apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Tapi yang menjadi bagian kita, mari kita tetap setia, percaya dan tetap andalkan dia. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, percayalah Allah pasti akan melakukan bagiannya. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati sisa kebaktian kami. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati gereja kami, tempat kami melayani-Mu Tuhan. Kami melayani bukan dengan kekuatan kebisaan kami Tuhan. Kami hanya alat-Mu saja. Kami mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Berkati pelayanan kami. Apa yang bisa kami lakukan Tuhan, kami mau melakukannya buat Engkau. Yang terbaik, semuanya yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapa, berkati sisa kebaktian kami. Kau menjamah bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Memimpin kami dari tertinggi sampai yang terendah. Allah memberkati, Allah menolong. Walaupun hari-hari ini kami melewati banyak masa-masa yang sulit, tapi percaya bersama Tuhan kami akan keluar sebagai pemenang. Terpujilah nama-Mu. Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Allah benteng hidup kami, Allah penyelamat kami, Allah penolong kami. Tidak Allah yang seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Tuhan di
pagi kelam, ya Yesus besertaku, senantiasa baik dalam suka maupun sengsara, ku tahu Dia terpercaya, ya sobat yang setia hingga akhirnya, Dia besertaku. Iya, sekali lagi shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Kita bersyukur kita boleh beribadah dan diberi kesehatan oleh Tuhan dan telah menjaga kita sepanjang malam tadi dan kita boleh hadir pada pagi ini di tempat ini. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau menyiapkan hati kita supaya kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, pada pagi ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau mau tolong Tuhan bagi kami semua untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menerima dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Bapa kami serahkan pembawaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Tolong bagi hamba-Mu, ampuni akan segala kekurangan dan kelemahannya Tuhan. Dan biarlah Engkau saja Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Dengan bukan kehendak hamba-Mu, tapi Engkau saja yang akan menolong hamba-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Baiklah, kita pada pagi ini kita kembali akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang dibawakan atau yang saya akan bawakan, yaitu dalam buku Ayub. Puji Tuhan. Ya, kita sudah seringkali mendengar tentang Ayub. Ya. Kita akan baca kitab Ayub ini, beberapa ayat, saya tidak mengambil semuanya. Ayub 1, dan kita akan terus membaca sampai ayat yang ke-12 gitu ya. Mari. Saya akan bacakan di dalam ayat 1 ini, Ayub 1 ayat 1. Di sini dituliskan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Iya, itu kita tahu bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, ya, orang yang jujur dan takut akan Tuhan, ya, dan dia menjauhi kejahatan. Ini kemungkinan di dalam alam roh, di dalam ayat ke-6 ini di sini dituliskan bahwa ayat yang ke-6 kita lihat ya. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis. Wow. Iya, ini di dalam roh ya, di dalam alam roh ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana saja engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya, memang iblis selalu berjalan dan mengelilingi untuk mencari mangsanya. Di ayat ke-8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Dan di dalam ayat yang ke-9 di situ tuliskan bahwa juga lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Di ayat yang ke-10 di sini tuliskan bahwa bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, dan apa yang dikerjakannya telah kau berkati.
dan apa yang dimilikinya makin bertambah di dalam negeri itu. Di dalam ayat ke-12 dituliskan di sini, maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dan dari hadapan Allah, maka datanglah percobaan kepada Ayub. Silakan duduk. Saya akan lanjut dengan pembacaan firman Tuhan, tapi kita melihat bahwa dari ayat yang pertama ini dibilang bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, dan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Iya. Sangat jarang ya orang yang dibilang di dalam Alkitab ini saleh, ya. Kalau Alkitab bilang ini pasti benar, ya. Tapi kalau media sosial yang memberikan kepada kita ayat atau apa segala sesuatu yang mungkin bisa menyesatkan kita. Tapi kalau firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasti benar, ya, pasti benar. Dan tadi bahwa dikasih tahu bahwa ini mungkin di alam roh, ya. Pada satu hari datang anak-anak Tuhan itu menghadap kepada Tuhan, ya. Dan mereka datang juga di pertemuan itu, di dalam alam roh itu iblis. Ya, iblis ada aja di mana ya, kalau ada celah pasti dia masuk di dalam celah tersebut. Sekecil apapun dia akan masuk ke dalam itu, ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Iya, berarti pada saat ini dia sedang menjelajah di tempat kita juga. Cuman kita nggak tahu bahwa iblis ada bersama dengan kita di tempat ini. Iya, dia tidak ikut ibadah, ya, dia tidak ikut ibadah. Tapi dia mencoba menggodai orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan ini, ya. Aduh, ngantuknya bukan main. Iya, katanya seperti itu mungkin ya. Semalam gua nggak bisa tidur. Iya, benar juga ya. Mungkin mulailah dia bilang, tidur aja, ya, merem. Ya, jangan lihat lagi. Apalagi jangan lihat saya nih, ya. Wow, ya, kecil banget, ya. Benar, mulailah pandangan kita itu maju, mundur, maju. Itu sepertinya di zoom, unzoom, ya, terus begini, ya enggak. Iya. Kalau dengar firman yang kencang baru kaget seperti itu, ya. Tapi di tempat ini nggak ada yang mau ngaku. Iya, nggak ada yang mau ngaku kan? Iya, benar katanya tuh. Ada yang jawabin betul katanya. Iya, saya nggak tahu siapa. Mungkin si Upin Ipin yang bilang betul. Iya, begitu memang. Ya, jadi dia berkeliling dan bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambamu Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Iya. Iblis diam-diam sudah keliling kan tadi ya, sudah lihat semuanya kan. Dia bilang, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Iya, ini yang ditakutkan oleh manusia. Kalau saja hartanya itu diambil. Iya, dicoba-coba kan? Ya, untuk ikut investasi kan katanya, benar? Ikut investasi betul? Benar? Setiap hari lihat trading gimana, naik turun. Aman ini, robotnya 2, dicabut robotnya, baterainya, plus, lenyap, uang sedikit. Miliaran rupiah. Wah. Terus yang disalahin siapa? Robot. Tidak, yang disalahkan adalah
Tuhan. Iya. Tapi waktu investasi ajak Tuhan enggak? Iya. Kalau ajak saya, iya, saya ajak dia makan-makan. Cia yuk, cia. Bukan semangat ya, cia yuk. Iya, makan yuk, makan iya. Kalau ajak saya, tapi dia kan nggak ajak saya, tiba-tiba hilang, bles. Ya, nggak bisa cukongin katanya seperti itu. Wah, gimana ya? Lalu jawab Tuhan kepada dia, lalu iblis kepada Tuhan tadi bilang bahwa apakah kalau semuanya diambil, dia masih takut akan Allah. Iya, semua hartanya diambil. Iya. Kata teman-teman saya di grup, ya, tempat waktu saya kerja sekuler, dia bilang, waduh ini orang kayaknya tajir melintir. Gimana tuh kalau tajir melintir? Saya nggak ngerti. Seperti apa tuh? Seperti tornado ya gitu. Ya, katanya tajir melintir. Ini Ayub di dalam firman Tuhan kaya banget. Ya, nanti kalau udah selesai ibadah coba dibaca lagi sekali lagi Ayub berapa kekayaannya. Wow, sangat luar biasa sekali. Ya, dan anaknya 10. Tapi istrinya cuman nggak ada yang punya istri 4, nggak ada ya. Istrinya hanya 1. Nggak dituliskan nama istrinya yang lain kan? Iya, puji Tuhan ya. Sangat luar biasa memang ya. Jadi iblis bilang, bukankah engkau memagari sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya, dan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Iya, betul. Berarti kalau kita menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan mengikuti dengan sungguh-sungguh, berarti ada yang membuat pagar di sekeliling kita, di rumah kita. Dan segala yang dimilikinya dan apa yang dikerjakannya telah diberkati oleh Tuhan. Kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Kalau kita hidup benar di bukan saya yang jawab ya. Ini. Kalau kita hidup benar, pasti tidak pernah Tuhan membiarkan kita. Kita adalah ciptaannya yang sempurna. Iya. Dan dikatakan bahwa kita adalah biji mata Allah. Coba kalau kurang percaya ya, bahwa kita ini biji mata Allah, coba mulai sentuh biji mata kita. Langsung mata kita itu menutup. Demikian juga dengan Tuhan. Waktu dia melihat kita itu benar, kita dipagari. Dan segala apa yang dimiliki akan makin bertambah dan makin bertambah kaya di negeri itu. Ayo dicek lagi, udah belum nih kita memiliki pagar yang dari Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Makin bertambah kekayaannya, bukan makin berkurang. Kalau tiba-tiba makin berkurang, oh bukan saya yang bilang ya, tapi iblis telah mengambilnya dan akhirnya tidak diberkatilah pekerjaannya. Sayang sekali ya, kalau kita mungkin sudah membangun dari sesuatu yang baik, tapi tiba-tiba pada akhirnya itu tidak menjadi kenyataan yang kita inginkan, sangat sedih ya. Dan dia bilang begitu, maka percobaan itu datang akhirnya. Ya, setelah Allah bilang bahwa sekarang segala yang dipunyai adalah dalam kuasa-Mu. Ya, dalam Tuhan. Ya. Kita sudah berteriak-teriak, saya baik Tuhan, saya ikutin Tuhan, saya kasih perpuluhan, bla bla bla, semuanya. Tapi iblis mencobai kita. Dan dia bilang bahwa segala apa yang dipunyai ada di dalam kuasa-Mu, tapi janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kemana dia? Habiskan semua apa yang dimiliki oleh Ayub. Iya. Kalau kita baca semua, nanti saya bilang supaya kita baca lagi semua di rumah supaya kita bisa tahu siapa sebenarnya
dan apa iblis itu. Dan di ayat 21 dikasih tahu di situ bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Ya, jadi dalam semuanya itu Ayub mengetahui bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan. Iya, jadi kalau kita mendapatkan sesuatu bukan dari Tuhan, nggak akan lama, ya nggak akan lama. Ya apalagi kalau mintanya dengan yang ada di bawah pohon, ya. Itu mah tukang cukur. Itu akan lebih bahaya lagi. Iya. Dengan mudah semuanya akan lenyap. Kalau dulu itu kasih persembahan itu di bawah pohon yang rindang beringin, ya seperti itu. Tapi kalau sekarang kan enggak, ya. Masukkan ke dalam investasi yang sangat luar biasa, tapi akhirnya menjadi kecewa, ya. Dan di ayat yang ke-22 itu dibilang bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow, luar biasa kan, ya. Jadi sebenarnya kita harus mengucap syukur dengan segala apa yang sudah kita miliki pada saat ini, ya. Saya sangat terkesan sekali pada waktu Pak Gembala masih bisa membuka dan menutup ibadah di tempat ini. Nyanyian favoritnya apa? Hah? Masih ingat, berarti memang benar-benar masih pada ingat semuanya. Sangat luar biasa kan? Mengucap syukur itu bukan sesuatu hal yang mudah, ya, bukan sesuatu hal yang mudah. Kita bisa nggak mengucap syukur dalam keadaan yang sangat terpuruk, tertekan? Itu sangat sulit, iya, betul? Kalau dalam keadaan yang mengucap syukur dalam keadaan yang sehat dan kuat, mudah. Apalagi kalau kita punya cien, doku, hepeng. Kalau ini banyak, yang lain itu ada di bawah. Kita yang punya uang itu ada di atas. Bukan, kalau sekarang ini bilang katanya cinta. Cinta duit. Bukan cinta, ini cinta uang, ya. Ya, ini banyak sekali ikon-ikon yang di dalam HP kita ini bilang begini. Ini adalah cinta uang, cinta akan uang, ya. Mengucap syukur. Apa sih sebenarnya mengucap syukur? Sangat luar biasa kan? Pak Gembala ada di tempat kita. Masih ingat semuanya? Kami naikkan syukur pujian dia. Oh, luar biasa. Dalam segala hal, dalam segala hal. Iya. Saya percaya bahwa beliau masih bisa mengikuti pujian tersebut. Apalagi kalau disuruh duduk main piano, pasti bisa. Jangan khawatir, karena itu udah melekat. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu adalah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya. Berarti kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Berarti dalam segala hal, hal apa saja? Mengucaplah syukur. Ya. Sangat luar biasa. Mengucap syukur dengan benar di dalam segala hal adalah perintah atau Allah, itu adalah kuasa dari Allah. Dan Ayub yang jujur dan saleh dan benar ini, maka pada waktu semua hartanya diambil dan dia tidak memiliki apa-apa lagi, di dalam Ayub 2 ayat 9 dan 10, di situ dituliskan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih
tekutkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Iya. Hati-hati bicara kita harus menjaga bibir kita supaya apa yang keluar dari mulut kita itu adalah merupakan doa. Iya. Ini dibilangkan bahwa harus mengucap syukur merupakan suatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Kalau yang dikehendaki oleh Allah berarti merupakan suatu perintah ya, atau hukum ya, supaya kita selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Iya. Karena Ayub diberkati kan mudah banget untuk mengucapkan syukur. Tapi kalau harta kepunyaannya semua habis semua, gimana kira-kira? Apakah masih dia percaya kepada Allah? Itu yang dikehendaki oleh iblis. Ya, kalau sampai Ayub tidak lagi percaya kepada Allah, yang menang siapa? Iblis yang menang. Iya. Jadi jangan sampai kita juga dikalahkan oleh iblis. Ya, kita harus memegang teguh bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Percobaan boleh datang, ya, tapi kita ini adalah milik Allah. Ya, dengan mengucap syukur pasti ada suatu yang akan terjadi yang Tuhan akan berikan, atau dengan mudahnya akan mendapat hadiah waktu kita betul-betul percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Pasti kita akan mendapatkan reward dari Tuhan, atau integritas dari Allah. Ya. Dan dalam mengucap syukur, kuasa dan janji Allah akan diberikan kepada kita. Ya. Kita milik Allah, Tuhan mengatakan kita adalah biji mata Allah, pasti Allah akan menjaga. Dan tadi saya sudah bilang coba aja kita coba pegang biji mata kita, langsung mata kita menutup. Karena itu, seperti itulah mudahnya Allah melindungi ciptaannya kita itu. Orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita mengucap syukur dalam segala sesuatu yang diberikan, pasti akan kecewa. Iya. Kalau tadi Ayub diberi kekayaan, semua apa sepertinya diberikan kepada Ayub. Tapi dia tidak pernah kecewa. Tapi kita bandingkan dengan kita ya. Saya ambil contoh, saya diberikan kendaraan yang baru. Iya, wow. Ya, senang nggak? Senang banget. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, kendaraan kita itu menjadi kuno, ya, menjadi kuno. Iya, kan saya udah pernah bilang ya, ada tukang paket datang, dia nanya-nanya alamatnya, dia bilang katanya, oh yang ada mobil putih ya, itu mobil putih yang jelek ya. Saya langsung nyeletuk, tahu nggak banyak sejarahnya, jangan jangan main enak aja bilang katanya, itu kan mobil yang jelek kan? Iya, iya ini saya di depan mobil yang jelek. Kurang ajar katanya. Dia nggak tahu dapatnya kayak apa ya. Iya nggak apa-apa, biarin orang lain bilang jelek nggak masalah. Kita tetap aja bersyukur ya. Mobil yang lama-lama itu, yang baru tadinya itu sekarang udah menjadi mobil yang jelek karena nggak update lagi ya, nggak diupdate mobilnya menjadi yang paling jelek. Ya seperti itu, ya nggak apa-apa, bersyukur aja, masih ngeglinding kok ya. Mau diajak ke Bandung hari ini, oke. Tapi silakan yang nyetir bukan saya, yang mengemudikan jangan saya, yang mau ya silakan aja. Saya
diajak saya ikut aja, nggak apa-apa. Saya tahu soalnya mesinnya setiap kali udah dirawat ya. Puji Tuhan ya. Jadi tua dan jelek katanya. Apalagi ada yang bilang, oh ini mobilnya apa sih bau begini, jelek bener sih. Iya, apa-apa masih jalan. Ya, atau, ya. Itu kalau diberi di dalam dunia ini, iya bisa kecewa kan? Kalau saya dibilang begitu mungkin saya juga kecewa, tapi saya biarin aja nggak apa-apa kok ya nggak. Kalau kita mungkin diberi anak, kita bersyukur sekali. Oh luar biasa diberi anak ya. Tapi lama-kelamaan anak itu menjadi besar dan dia pasti akan meninggalkan orang tuanya kan. Dapat jabatan, diberi jabatan, dipromosiin untuk naik jabatan. Senang banget ya enggak? Iya, naik jabatan. Setelah menduduki jabatan, akhirnya berganti-ganti, akhirnya lepas jabatannya. Iya, karena kemungkinan besar udah nggak memadai lagi, ya tingkat kepandaiannya dan sebagainya udah nggak memadai lagi. Ada juga yang dibilang diberi kecantikan, cantik banget, ya ganteng, cantik, ya kalau pria ganteng. Tapi apakah bertambah hari kecantikan itu makin bertambah? Kegantengan itu makin bertambah? Tidak bertambah, malah makin berkurang, tidak bertambah, ya. Akhirnya jadi kecewa. Itulah hidup di dalam dunia yang fana. Seperti sekarang ini kita di tempat kita tinggal ini pada saat ini, ya. Paling enak juga diberi kekayaan, kaya tajir. Yang tadi saya bilang tajir melintir. Wow, iya. Tajir melintir, luar biasa ya. Tapi dalam waktu yang sekejap saja habis kekayaannya, hilang semuanya. Bagaimana? Bisa? Bisa. Tadi saya bilang kalau robotnya dicabut baterainya, iya. Akhirnya sekarang dibilang bahwa investasi macam itu adalah ilegal, ya. Jadi bukan yang legal. Ya saya nggak tahu yang legal yang nggak legal gimana. Yang saya tahu itu mari regal, enak, ya. Mari kita makan sama-sama. Iya. Jadi waktu kita kehilangan segala sesuatu, pasti kita akan kecewa karena kita hidup di dalam dunia yang fana, ya. Tapi Tuhan sangat luar biasa ya. Walaupun dalam keadaan segala macam pun masih ada yang ditinggalkannya, ya, masih ada yang sisa, ya, disisakan. Walaupun kita dalam kehidupan kita ini kita udah melakukan yang terbaik dan sebagainya, ya, mungkin kita kecewa tapi Tuhan masih meninggalkan sesuatu. Tuhan masih, kalau kita hidup benar, masih diberi tempat di dalam surga. Luar biasa. Ya, kalau di dalam dunia ini percuma ya, rumahnya bagus hari ini, 10 tahun lagi udah jadi rumah yang nggak bagus. Ya, apalagi kalau kontraktornya itu mengurang-urangi bahannya dan ada perbuatan yang tidak baik lah. Ya, akhirnya rumah itu menjadi rumah tua. Ya, tapi kalau Tuhan ada bersama dengan kita masih ada dan Tuhan menyisakan bahwa kita mendapat kehidupan yang kekal. Kalau kita mendapat rumah di dalam surga, itu kita mendapat kehidupan yang kekal. Iya, puji Tuhan ya. Saya beli ilustrasi sedikit ya mengenai kehilangan ini. Ya, jadi ada seorang yang bekerja tiba-tiba ada kecelakaan tangannya, jarinya satu hilang, ya nggak tahu ya jari yang mana nih hilang, ya. Terus dia hanya fokus kepada yang hilang, iya. Dia fokus kepada yang hilang. Orang-orang bertemu kepada dia, jarimu kenapa? Tanganmu kenapa? Iya nih, masa jari saya bisa hilang begini-begini. Wah, padahal saya kerja udah menuruti peraturan semua, kok jari saya hilang? Iya, ini fokusnya hanya kepada jarinya yang hilang. Ya, ada lagi berikutnya adalah dalam kecelakaan itu, ya 10 jari kita 10, ada yang 11. Jarinya 10, hilang 9.
berarti tinggal satu. Tapi dia bersyukur, dia bilang, untung masih ada satu jari. Ya, saya nggak tahu yang mana. Mau yang mana? Yang ini, apa yang ini? Iya, jarinya hilang cuma satu. Tapi dia bersyukur banget. Dia bilang, Tuhan masih baik sama dia masih diberi satu jari lagi. Masih ada jari satu lagi yang disisakan oleh Tuhan. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Jadi jangan fokus kepada apa yang hilang, tapi fokus pada apa yang masih ada, ya. Kan banyak ya di dalam pandemi ini ya semuanya akhirnya ambruk ya enggak. Entah keuangan, entah apa, ya enggak. Tapi ada kan yang bilang bahwa di Singapura ada wanita yang cantik sekali dan itu kaya sekali tapi ditinggalkan oleh kekasihnya. Iya. Tapi tiba-tiba dia bunuh diri. Apa nggak ada lagi ganti pria yang tadi meninggalkan itu? Iya, ada banyak pria nih. Yang jomblo juga banyak. Iya, masih ada. Tapi dia tuh pikirannya selalu hanya kepada kekasihnya itu. Sayang banget. Ya enggak? Padahal masih banyak. Masih ada hartanya, ya masih ada apa yang dimilikinya, ya mungkin dia masih ada binatang peliharaannya, anjing kesayangannya. Waktu dia mau bunuh diri itu anjing kesayangannya menjaga dia supaya jangan. Tapi apa mau dikata? Karena dia mau melakukan seperti itu. Inilah. Jadi jangan berfokus pada apa yang tidak ada, tapi berfokuslah pada apa yang masih ada sama kita. Bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita pada saat ini. Iya, jangan kita berfokus kepada apa yang tidak ada. Ya, kita ngegerutu kesel sama tidak. Bersyukurlah karena Allah masih meninggalkan apa yang baik sebenarnya buat kita. Ya. Di dalam Ayub ini ada 42 pasal ya. Sebegitu banyaknya di dalam Ayub ini kalau kita baca semua sangat luar biasa. Di dalam 42 ayat 2 Ayub ini dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini yang paling penting. Ya, enggak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya, Tuhan sedang merencanakan, kalau ini gagal, pasti ada rencana yang lain yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kan Tuhan selalu bilang bahwa rencana yang Tuhan berikan kepada kita itu damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itu yang harus kita pegang. Jadi jangan kita berasa bahwa, udah gak ada artinya lagi aku ini dan seterusnya. Ya, masih lagi bahwa, sekali lagi saya bacakan di dalam Ayub 42 ayat 2, tapi aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini yang harus kita pegang bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal bagi kita. Jadi jangan bilang, gua gagal nih. Sampai ada yang bilang gagal total. Iya. Gagal. Saya kira Gatot Kaca. Nggak taunya gagal total. Gatot katanya. Wah. Itu orang yang tidak mempunyai pengharapan dan tidak pernah bersyukur telah diberi nafas kehidupan yang sangat luar biasa. Iya. Ada yang kita harus berusaha untuk kita bisa tetap berdiri di tengah badai. Iya, sangat luar biasa. Kalau kita bisa berdiri di tengah badai, maka loloslah semua apa yang kita pikirkan yang tidak baik itu. Iya. Lalu di dalam 42 ayat 10 itu, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala yang kupunya dulu. Wow, luar biasa. Waktu dia mendoakan teman-temannya. Ya. Lu mau gak pantas gue doain. Ya enggak, mana mungkin.
Tapi bagi Tuhan, Tuhan melihat. Jadi jangan lupa kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan susah. Aku juga sendiri susah, gimana aku mau bantu? Iya enggak? Kan orang selalu berkata seperti, gimana aku mau bantu? Sedangkan aku sendiri susah. Iya enggak? Iya. Sebenarnya aku yang perlu dibantu. Itu malah terbalik-balik ya, pusing ini jadinya nih. 2 kali lipat. Kekayaannya diganti karena Ayub mendoakan, meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Iya enggak? Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dalam segala kepunyaannya. Sekali aja udah melintir, kalau 2 kali tir. Iya. Tajir melintir. Tajir melintir. Iya. Kalau 2 kali, kayak baling-baling helikopter. Luar biasa ya. Dia bilang, makanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena kehendak Allah mengucapkan syukur itu melihat masih ada yang sisa bagi kita. Jadi jangan melihat yang tidak ada. Kadang-kadang kita cari-cari yang tidak ada. Padahal di depan kita ini banyak wanita yang tapi dia lebih baik pilih apa? Menjadi single forever. Aduh, gimana sih? Gimana ini? Doamu adalah ucapanmu dan doamu adalah ucapanmu adalah doamu. Terbalik-balik jadi saya ini. Iya. Jadi kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Iya. Jadi jangan bilang, jangan mencari-cari yang nggak ada, cari yang ada. Ya, kalau mencari-cari yang nggak ada, ntar nggak ada apa-apanya. Iya, jadi sangat luar biasa. Sebenarnya Tuhan sangat mencintai kita. Iya, lihat aja penjahat di kayu salib, ingat nggak? Iya, penjahat yang di kayu salib, yang satu ada 3 kan ya, Tuhan Yesus tengah, ya, yang 2 ini ada di pinggirnya. Waktu itu dia bilang, penjahat ini bilang, yang satu ini bilang, kalau kau raja, anak raja, turun. Ya pasti banyak yang tolongin kamu, bilang begitu. Tapi yang satu bilang, Tuhan, kalau engkau datang lagi sebagai raja, ingatlah aku. Iya, benar-benar ini sangat sederhana. Dan dia mau supaya ada belas kasihan dari Tuhan. Mungkin dia tidak pernah baca firman Tuhan, dia tidak pernah online, ya dia nggak pernah ngelihat firman Tuhan dan sebagainya. Dia nggak tahu. Namanya juga penjahat, ya nggak. Tapi ada penjahat yang sampai mempunyai hati yang sangat rendah di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ada di Firdaus. Saya nggak tahu ini yang neraka atau di dalam Firdaus, tempat penantian. Sangat luar biasa kan? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ada di dalam Firdaus. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan manusia bukan yang abal-abal, bukan. Menciptakan Tuhan sangat luar biasa. Dan kita ini sudah ditulis di telapak tangan Allah. Bukan orang-orang yang suka melihat, wah lu pasti nih, ada tulisannya M nih di jalurnya, pasti mati. Iyalah memang saya pasti mati, nggak tahu ya. Tapi Allah tuh menulis kita di telapak tangannya. Oh luar biasa ya. Dia sangat mengasihi kita. Sampai penjahat itu bisa masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam Firdaus. Wow, iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mengucap syukur selalu ada yang ditinggalkan untuk bertemu dengan Allah. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik ya, atau merasa bahwa kita nih sepertinya katanya kalau saat-saat ini dizolimi, iya, kita nggak usah takut, nggak perlu khawatir. Iya. Kristen itu, kita menjadi orang Kristen itu harus baik,
berkenan dan sempurna. Mau yang baik aja, ya nggak berkenan. Ya, mau berkenan aja, ya nggak sempurna. Tapi kita mau menjadi Kristen yang sempurna. Puji Tuhan ya. Iya, jadi kita nggak perlu takut kalau kita gagal. Sepertinya itu adalah cobaan dari si iblis. Allah tidak pernah mencobai ya. Kita lihat tadi kan Allah tidak pernah mencobai, tapi iblis yang mencobainya. Iya, jadi kita tahu sekarang bahwa percobaan datangnya dari iblis. Iya, itu saja. Jadi ingat, kita adalah biji mata Allah. Kita ada ditulis di telapak tangan Allah. Oh, sangat luar biasa. Jadi bukan garet-garetnya ini yang bilang katanya, oh M tuh katanya M. Jangan ya, dibilang, oh ini nih, coba deh, lihat deh, tekan sedikit deh katanya. Ketahuan tuh, istrinya 4. Satu aja susah ngerawatnya, mau dikasih 4, gimana? Jangan ya, ambil yang ada aja, yang sederhana dan yang baik. Ya itu dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Iya. Jadi jangan terlalu tegang sekali, jangan hanya dipikirkan bahwa aku harus cepat-cepat pulang nih, ya dan seterusnya. Ya. Kita sangat bersyukur pada pagi ini kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita jangan merasa bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu akan kita miliki selama-lamanya, tidak. Kita harus relakan semuanya. Puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Kita masih ada banyak acara yang kita akan lakukan. Puji Tuhan, mari. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kepada kami. Engkau telah merancangkan kehidupan kami dan rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Tapi tahu Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Seolah kami boleh menempel Tuhan, terus kepadamu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak berjalan sendiri. Di dalam badai, Engkau ada bersama dengan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkau sajalah yang dapat melakukan itu. Waktu kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari saya silakan pada mereka atau kepada petugas yang melanjutkan ibadah kita pada pagi ini. Puji nama Tuhan. Siapa yang merasa diberkati oleh firman Tuhan? Kita bersyukur, kita masih diberikan anugerah yang begitu luar biasa, amin. Kita masih ada di tempat ini, bukan karena kuat kita, bukan karena kebiasaan kita, bukan karena rutinitas kita, bukan hanya karena kita ingin bertatap muka dengan teman-teman kita, tapi karena kasih Tuhan yang mempersatukan kita di tempat ini, amin. Kita bersyukur, terima kasih Om Fajar buat firman-Nya yang menguatkan. Kita boleh belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Siapa yang datang dengan penuh sukacita pada pagi hari ini? Oh, ada yang udah ngantuk ya. Saya ingin melihat tangan-tangan yang penuh sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan baik? Amin. Tuhan baik? Oh, belum semuanya. Jadi yang ada yang merasa Tuhan baik, ada yang enggak gitu. Tuhan baik? Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Berikan yang terbaik. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, kita akan tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala hormat, puji, syukur kami naikkan Tuhan. Sungguh Engkau sangat amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang begitu besar. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini. Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Allahku, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengenal kasih karunia-Mu yang begitu besar. Hari lepas hari Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa yang baik. Sebenarnya kami akan memberikan persembahan. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan terlebih Tuhan kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Meteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Untuk kami bukan hanya sebagai pendengar. Tapi kami boleh melakukannya sesuai kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar kami memberikan persembahan, ajar kami Tuhan. Untuk memberikan bukan dengan terpaksa Tuhan. Tapi karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan persembahan kami. Supaya boleh mendatangkan kebaikan. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami juga Tuhan. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Nah, dalam satu nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masuk hadiratnya deh. Kita katakan Engkau baik, saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri. Haleluya. Dengan hati yang bersyukur kita mau naikkan pujian kita. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiap-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiap-Mu tak pernah berubah. Kita mau bersuka karena Tuhan amat baik dalam hidup kita. Menaikkan pujian syukur-Mu, hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiap-Mu tak pernah Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiap-Mu tak pernah. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiap-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiap-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiap-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiap-Mu tak pernah berubah. Kita beri kemuliaan kepada Allah kita yang besar. Iya, puji Tuhan. Kita sampai di ujung dari ibadah kita pada pagi ini. Dan kalau sudah tidak ada lagi kegiatan lain, kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Dan kembali sore hari dan jam 12 nanti masih ada remaja. Puji Tuhan. Mari kita akan berdiri, kita akan menyanyi saat indah, saat ku berada bersamamu. Saat indah, saat indah, ku berada denganmu. Tiatamu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu,
hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Menikmati kasih anugerah. Haleluya. Menikmati kasih anugerah. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pagi ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau telah memberikan kami Tuhan nafas hidup sehingga kami boleh tetap beribadah dan setia kepada-Mu Tuhan. Dan mari Bapak, Engkau juga mau tolong bagi mereka yang tidak dapat hadir pada pagi ini, kemungkinan mereka dalam keadaan sakit dan lemah. Lawat mereka Tuhan, dan mereka boleh beribadah kembali pada minggu yang akan datang bersama dengan kami. Dan Engkau akan memegang kami semua Tuhan dengan erat supaya kami tidak terpisah dari Engkau Tuhan. Mari Bapak, kami serahkan Tuhan apabila yang melakukan pekerjaan, yang sekolah Tuhan, dan melakukan aktivitas lain, Engkau memberkati Tuhan. Kami tahu Engkau menyertai kepada kami Tuhan. Dan biarlah pada pagi ini Tuhan, Engkau akan menyertai kami juga di dalam perjalanan kami pulang. Dan biarlah pada akhirnya kita akan mengangkat kedua tangan tinggal berkat daripada Bapa di dalam surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan ini dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini. Sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan selama-lamanya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua.